Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begitu ngeri. Ono si nyoba ngabari sampean, Mbak. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Sinten, Pak? Siapa, Pak? Mbah-mbah sing nunggu nang watu item, kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami, kali ini melibatkan Nur. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya, ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa. Sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu mboten, ikut nggak? Aduh nggak, jauh nggak? 2 jam, kata Wahyu. Aku wes izin Pak Prabu, oleh nyilih motore. Aku sudah izin Pak Prabu, boleh minjem motornya. Enggipun melu, ya sudah ikut. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, gak ono sing ngerti opo sing ono nggo jerone alas le. Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, nak. Mereka berangkat menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar. Menyusurinya jauh, sangat jauh. Sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihat seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya pendatang, kata orang itu. Boten pak, kulo KKN ten mriki. Tidak pak, saya hanya KKN di sini. Tetap ae wong jobo toh, tetap saja orang luar kan, kata si penjual, masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Nek oleh takon, masnya sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Loh, sampean berarti meriki iku lewat alas. Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan. Enggih pak, iya pak. Loh halah dalah. Wes yah mene mas, opera isok mene ae mas. Sampean golek penginapan ae, soale nek jam yang mereke, jare ono sing liwat. Sudah jam segini mas, apa nggak bisa besok saja mas? Cari saja penginapan, soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. Boten pak, kulo bablas mawon. Tidak pak, saya lanjut saja, kata Wahyu. Ngeten mas, isuk kulo nyuwun waktune sampean. Gini mas, bisa saya minta waktunya sebentar? Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Nggih pak, kata Wahyu. Widya yang sadari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. Ngeten mas, begini mas, engken badhe sampun mlebet nang alas sampean mlaku ae terus. Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalan hutannya, jalan saja ya terus. Ora usah mandek utawa ngladeni opo ae, ngerti ya mas? Gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya mas? Ojo lali maca donga sing kathah. Jangan lupa baca doa yang banyak. Sing paling penting nek sampean krungu swara ra ono wujute, tetep lanjut. Badhe sampean sampai di Ciloko. Nek iso lanjut ae, ra usah diurus mas. Sampean percaya ae, donga nggih. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkannya, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah diperdulikan, kalian percaya saja. Doanya juga utamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Kulo dungokno sampean selamat sampai nang tujuan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasa angin-angin. Melewatinya begitu saja.
Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilas pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini. Sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan. Manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Lakuan dhisik ben aku iso nyawang awakmu, jalan saja dulu biar aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini sembari mencoba menstarter motor. Entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang diminta pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan yang paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pasti, nek sampai awakmu kesurupan, bener-bener parah awakmu. Gak isok ndelok sikonku nyurung motor ket mau. Kalau sampai kamu kesurupan, bener-bener keterlaluan kamu. Apa nggak bisa lihat kondisiku? Sudah capek dorong motor dari tadi. Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yu krungora, suara mantenan. Yu dengar tidak ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya. Dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, eleng gak? Cari wong ngedol cilok. Nek ono opo-opo lanjut ae. Wid, ingat gak kata penjual cilok, jangan berhenti walau ada apapun. Kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu. Dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung. Di sana Widya melihat sebuah pesta, tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan, di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekak saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Nopole, ada apa nak? Suaranya halus sekali, sangat halus. Sepedanya melodok, motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda, menepi dari jalan raya. Tidak lupa si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang ngobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku rak ero nek ono kampung nang kene. Aku tidak tahu ada kampung di sini. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati. Aroma yang familiar bagi Widya, diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Ayu necur, cantik sekali, kata Wahyu. Bingung apakah hanya perasaan saja, mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka.
Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi. Membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu, yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka. Namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi, apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. Tekan diseh, kok suwene? Dari mana sih kok lama sekali, kata Ayu. Tekan kota, belanja keperluan kene. Dari kota, belanja keperluan kita. Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Wes talah, kok kaku ngene sih? Sudahlah, kok canggung gini? Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk ke rumah. Awakmu pegel kan? Kamu pasti capek kan? Tidak beberapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa buang-buang waktu, alih-alih ia istirahat. Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motornya, sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. Ra ono desa meneh nang kene, tidak ada desa lagi di sini, kata Bima. Wahyu yang terdengar itu tidak terima. Aruh tekon di awakmu, tahu dari mana kamu? Aku sering nang kota, aku sudah sering ke kota. Prokerku ono hubungannya ambek progres hasil alam. Jadi sering melu nang kota ambek wong kene. Prokerku berhubungan sama program hasil alam. Jadi sering ikut ke kota sama orang sini. Sampai saiki aku rong eroh ono desa meneh nang kene. Sampai sekarang aku belum menemui satu lagi kampung di dekat sini. Ngomong apa bujuk? Bicara apa? Nipu, kata Wahyu geram. Mas, kata Nur, pancen ra ono desa meneh nang kene, kan wis tahu dibahas. Mas, memang gak ada desa lagi di sini, kan sudah pernah dibahas. Kowen kabeh nek ra percaya tak duduli buktine, nek aku ketemu wong desa liyane. Kalian kalau gak percaya tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini. Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Takonnya ambek Widya nek ra percaya. Tanya sama Widya kalau tidak percaya. Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sampai merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka bekas tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya.